Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib ayuhal ikhwah sekalian, pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya, ya, yaitu nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat mengenal sunnah ala manhajis salaf, ya. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan misi kenabiannya, yaitu menyampaikan akidah sahihah yang paling utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan terbesar yang Allah, ya, ciptakan bagi makhluknya, di mana manusia hanya mengibadahi Khaliknya, ya, dan meninggalkan peribadahan makhluk. Ya, dengan tauhid ini, ya, menjadi jaminan terbesar bagi yang merealisasikannya sehingga dapat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Hari ini berkaitan dengan kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Ya, antum lihat di sini. Kana beserta saudari-saudarinya. Nah, jangan bingung nanti, Ustaz, ada ilmu bahasa itu punya saudara perempuan, Ustaz. Ya, ini bukan kayak gitu maksudnya, ya. Kita pelajari dulu baru nanti antum bisa tahu apa maksud kana wa akhawatuha. Antum lihat di sini. As-safaru sahlun madamatil muwasalat muyassaratan. Madamatil muwassalatu muyassaratan. Nah, lihat sini. Mazalal islamu muntashiran. Nah, ini antum barisi bukunya kalau memang enggak tahu, ya, barisi. As-safaru sahlun madamatil muwassalatu muyassaratan. Mazalal islamu muntashiran. Ya. Zalla al-masjidu yuaddi risalatihi. Sara al-amru wadihan. Asbaha at-ta'limu nafi'an. Laisa al-munafiqu mahbuban. Batal haqqu wadihan. Amsal 'amilu sahiran. Adhal asadu mutarabbisan farasiyatah. Ya. Ya, di sini ada dalam lingkaran ini ada beberapa kata, ya. Ya, mazala, madama, sara, asbaha, adha, amsa, bata, laisa, zalla. Kita lihat sini, ya. Nah. Ustaz, apa artinya, Ustaz? Nanti kita coba baca, ya. Nah, di sini. Khabar hadhil af'al. Nah, ini khabar untuk kalimat-kalimat di atas ini. Lihat sini. Ya'ti khabaru kana wa akhawatuha. Ya. Ya'ti khabaru kana wa akhawatiha. Apa ya? Wa akhawatiha mufradan. Nah, di sini khabar kana beserta saudari-saudarinya. Nah, ini antum lihat sini. Mazalah, madama, sara, asbaha sampai zalla, ini semuanya disebut dengan akhawatu kana. Disebut kata-kata dalam lingkaran ini namanya akhawatu kana. Bisa dipahami, ya? Nah, tengok. Khabaru hadhil af'al. Nah, lihat di sini. Ini semuanya ini mazalah, zalla, laisa, bata, amsa, adha, ini semuanya fi'il. Fi'il. Ya. Nah, kalau fi'il ada fa'il. Kan gitu kan yang udah antum pelajari kan? Ustaz, kalau ada fi'il ada fa'il. Kalau kana bahasannya bukan fi'il fa'il. Nanti pembahasannya. Kalau antum masih belum ingat, ya, pelajaran di kelas 8 mungkin.
Nanti akan Ustadz ingatkan. Dia fi'il tapi nggak butuh kepada fa'il, tapi butuh kepada khobar. Inilah keunikan judul hari ini. Fi'il yang butuh pada khobar dan butuh kepada isim. Nah, kalau antum ingat ya, kana wa akhawatuha itu masuk ke dalam mubtada dan khobar. Ya. Nah, di sini ada dijelaskan atau enggak ya? Nah, nanti ya. Jadi Ustaz ingatkan dulu, kana beserta saudara-saudaranya ini atau saudari-saudarinya ini masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, contohnya ya, antum buatlah contoh mubtada dan khobar. Misalnya al-baitu kabirun. Al-baitu mubtada, kabirun khobar. Oke. Antum masukkan kana. Kana al-baitu kabiron. Kalau dimasuki kana, kata yang tadinya itu khobar, kan khobar itu marfu, kan al-baitu kabirun, kabirun marfu kan. Nah, kalau dimasuki kana, dia menjadi mansub, kanal baitu kabiron. Nah, jadi khobar yang dimasuki kana itu harus barisnya yang awalnya marfu dirubah menjadi mansub. Nah, namanya khobar yang dimasuki kana itu bukan lagi sekedar khobar namanya, tapi khobar kana. Paham ini? Nah, al-baitu kata setelah kana, kanal baitu. Al-baitu di situ kan awalnya tadi al-baitu kabirun, barisnya marfu. Tetap barisnya marfu, kanal baitu. Nah, cuma kalau al-baitu kabirun, di situ posisi kata al-baitu dia hanya menjadi mubtada. Tapi kalau di depannya ada kana, sebutannya berubah, bukan lagi dia menjadi mubtada, tapi berubah menjadi isim kana. Dan isim kana barisnya tetap marfu. Sampai sini paham ya? Nah, itu untuk semoga nanti selanjutnya penjelasan dari judul kita hari ini antum nggak bingung, Ustaz ini kok barisnya baris atas Ustaz. Nah, gitu ya. Jangan gitu. Jadi udah Ustaz ingatkan di pelajaran di pertemuan ini, kana masuk kepada mubtada dan khobar. Ya, kana merofa'kan isim kana atau isimnya, nya di situ kembali kana merofa'kan isimnya dan memansubkan khobarnya. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Khabar hadhil af'al ya'ti khabaru kana wa akhawatuha mufradan. Nah, khobar dari semua jumlah di sini, mazalal Islam muntashiran zalal masjidu yuaddi risalatihi. Nah, ini khobarnya, khobar kana beserta saudari-saudarinya, ini saudarinya ya, yang ada dalam lingkaran ini, mazala, zalla, laisa dan seterusnya. Ini namanya akhwat kananya. Khobar dari semua ini ya, bentuknya mufrad. Mufrad itu maksudnya bukan satu kata tok. Ya, walaupun bisa dipahami satu kata tok, tapi maksud mufradnya di sini bentuknya bukan syibhu jumlah atau jumlah. Nah, misalnya kana Muhammadun mahiron. Nah, di situ mahironnya itu mufrad karena bukan berbentuk syibhu jumlah ataupun jumlah. Paham sini? Nah, ini contohnya. Mazalal Islamu muntashiron. Khobar mansub bil fathah. Ini kalau ditambahkan, khobaru kana mansubun bil fathah. Tuh maksudnya. Paham nih ya? Nah, selanjutnya, laisal munafiquna mahbubina. Khobar mansub bil ya. Nah, ingat pelajaran yang lalu. Kenapa bil ya di sini ketika dia mansub? Karena kata mahbubin ini masuk dalam kategori jama' mudzakkar salim yang ketika dia marfu tandanya adalah al ya. Maka di sini bilang khobarun mansubun bil ya. Bisa dipahamin ya? Nah, baik, lihat selanjutnya. Wa jumlah fi'liyah au ismiyah. Nah, di contoh-contoh ini yang antum lihat di sini, khobarnya itu enggak semua dia mufrad, tapi ada yang bentuknya fi'liyah atau ismiyah. Nah, lihat di sini contohnya. Zallal masjidu yuaddi risalatihi. Khabar jumlah fi'liyah. Nih yuaddinya ini. Nah, jadi di sini dia bukan fa'il ya. Nah, tengok. Zalla ini fi'ilnya. Al masjidu ini isim zalla.
Nah, kalau tadi mazalal Islam, al-Islam di sini isim dari mazala. Nah, paham ya? Zalla al-masjidu yuaddi. Tengok sini. Yuaddi ini khobarnya, khobar dari zalla. Jadi khobar zalla kalau mau ditambahin jumlatun fi'liyatun fi kulli nasbin. Ya. Sebenarnya fi mahalli ini benar ya, fi mahalli nasbin, bukan fi kulli nasbin. Salah cetak nih buku. Ya. Khobarun ya, khobaru jumlatin fi'liyatin atau khobaru zalla ya, jumlatun fi'liyah. Kalau ada zallanya khobar zalla, jumlah fi'liyat, jumlatun fi'liyatun. Tapi kalau dihilangkan kata zallanya, khobaru jumlatin fi'liyatin fi mahalli nasbin. Ustaz, apa itu Ustaz fi mahalli nasbin Ustaz? Nah, nih lihat ya. Jadi, perhatikan nih, mungkin antum nanti bakal bingung, Ustaz payah kali nahu nih Ustaz. Kami belajar di kelas saja mungkin nggak paham Ustaz. Iya, Ustaz paham. Ustaz juga dulu belajar nahu itu pening kepala Ustaz, nggak paham-paham Ustaz. Tapi Ustaz nggak berhenti belajarnya, tetap belajar sampai Ustaz paham. Kalau antum nggak paham sekarang, tapi antum udah usahakan, Ustaz sangat berterima kasih sama antum. Artinya antum betul-betul belajar, namun Allah masih belum memudahkan belajar ini bagi antum. Kalau itu antum berusaha, tapi kalau antum malas-malasan, maka itu salah antum. Nah, lihat ya. Saya Ustaz ingatkan di sini. Zallal masjidu yuaddi risalatah. Nih Ustaz, kenapa fi mahalli nasbin Ustaz? Nah, gitu kan? Nah, kan dia khobar jumlah fi'liyah. Ingat, gini caranya. Hukum asal. Lihat nih, hukum asal dari khobar kana itu mansub. Mansub bil fathah kalau dia isim mufrad. Tengok tuh, kalau dia isim mufrad, kalau khobar kananya isim mufrad, barulah khobar kana itu mansubun bil fathah. Tapi kan nih, ingat, catat, dengar baik-baik. Kalau khobar kana tersebut jumlah fi'liyah atau ismiyah, maka kasusnya seperti ini. Maka disebutkan khobar jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Apa Ustaz arti fi mahalli nasbin itu Ustaz? Pada posisi nasab. Sebenarnya kalau kita ganti kata yuaddi ini kan fi'il. Ya, ini kan fi'il. Ya, fi'il yang dia nanti di situ ada fi'il, ada fa'il. Nah, kalau kita ganti dia menjadi isim mufrad pun bisa. Kita ganti jadi isim mufrad bisa. Contoh kalau misalnya Ustaz rubah ya, zallal masjidu muaddiyan risalatihi, bisa. Nah, kalau di situ jelas nampak terang dia khobar jumlah fi'liyah mansub khobar ya, khobar mansubun bil fathah jadinya kalau gitu. Tapi karena yang bahasan kita di sini adalah jumlah fi'liyah, maka seperti inilah bentuknya. Khobaru zolla jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Kenapa harus disebut fi mahalli nasbin? Karena pada dasarnya khobar kana wa akhawatiha itu harus mansub. Jadi disebutkan fi mahalli nasbin. Nah, karena nggak bisa nasabnya itu dimunculkan karena khobarnya itu bentuknya adalah jumlah fi'liyah, maka disitulah disebut namanya i'rab mahalli. Maka disebutkan fi mahalli nasbin. Paham sini? Sebenarnya i'rab mahalli itu ada bahasannya sendiri. Ya, i'rab mahalli itu ada bahasannya sendiri. Ustaz, gimana pembahasan i'rab mahalli? Nanti, belum sekarang saatnya kita belajar i'rab mahalli. Nah, tapi inilah contoh kasus di mana antum sekarang sedang melihat i'rab mahalli ya. Nah, itu dia. Tengok situ. Zalla al masjidu yuaddi risalatihi. Nah, khobaru jumlatin fi'liyah fi mahalli nasbin. Tuh, ya. Nah, tengok. Adha al-amilu azimatuhu, ya, adha al-amilu, ya,
azimatuhu qawiyatan. Harusnya. Ya, khobar jumlah ismiyah fi mahalli nasbin. Nah, di sini mana tanda nasabnya? Nah, ini sebenarnya harusnya mansub. Khobar jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyahnya di sini apa? Azimatuhu qawiyatun. Nah, ini afwan ya. Kita lihat, kita perhatikan lagi di sini. Adha al-amilu, ya. Azimatuhu qawiyatun. Nah, ini nanti ya, coba, ini masih kurang apa namanya? Masih samar bagi Ustadz ya. Nanti coba Ustadz akan tanyakan pada yang lebih tahu, insyaallah baru nanti Ustadz ajarkan ke antum. Nah, ini untuk yang adha al-amilu azimatuhu qawiyatun, ini tinggalkan dulu ya, karena ini masih samar perkaranya bagi Ustadz. Nanti Ustadz jelaskan kalau udah jelas. Nah, jadi intinya khobar kana wa akhawatiha itu enggak selamanya bentuknya mufrad yang barisnya fathah nampak jelas. Jadi khobar kana wa akhawatiha itu juga bisa bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ya. Baik. Lanjut. Wa shibuhu jumlah zarfun au jar wa majrur. Contohnya, batal usfuru fil qafas. Nah, lihat sini. Khobar shibuhu jumlah jar wa majrur. Sebenarnya ini harus disebutkan fi mahalli nasbin. Nah, itu dia. Karena dikembalikan ke kaidah asalnya, di mana kaidah asalnya adalah khobar dari kana wa akhawatiha itu adalah mansub. Paham nih? Nah, itu dia maksudnya. Batal usfuru fil qafas. Nah, khobar shibuhu jumlah jar wa majrur fi mahalli nasbin. Itu dia. Nah, kemudian zalla at-ta'iru fawqa al-ghusni. Nah, shibuhu jumlah zaraf. Nah, fi ini huruf jar, makanya disebut jar wa majrur. Sedangkan fauqal ghusni itu bentuknya syibuhu jumlah. Artinya syibuh jumlah di sini mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Fauqa ini zorfu al-makan ya, zorful makan. Nah, kalau zorful makan dia menjadi mudhaf. Kata setelahnya al-ghusni baris bawah menjadi mudhafun ilaih. Jadi syibuhu jumlah ya, zaraf. Ya, syibhu jumlah zaraf fi mahalli nasbin. Nah, itu sebenarnya kayak gitu ya. Nah, lihat di sini mulahazat. Antum lihat sini. Kana wa akhawatuha af'alun nasikhatun. Kana wa akhawatuha af'alun nasikhatun. Nah, af'al nasikhah. Nah, di sini. Kana beserta saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya adalah fi'il nasikh. Apa itu fi'il nasikh? Lihat sini. Li'annaha tahad ya, tuhaddisu. Ini baris bukunya. Li'annaha tuhaddisu taghyiran idza dakhalat 'alal mubtada wal khabar. Tarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu tsaniya wa yusamma khabaraha. Saya ulangi. Kana wa akhawatuha af'alun nasikhatun li'annaha tuhadditsu ya, atau tuhdits, afwan, bukan tuhadditsu, afwan. Li'annaha tuhditsu taghyiran idza dakhalat 'alal mubtada'i wal khabari. Tarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu tsaniya wa tansibu tsaniya wa yusamma khabaraha. Kita artikan sekarang. Kana beserta saudari-saudarinya adalah fi'il nasikh. Karena kana dan saudara-saudarinya ya, saudari-saudarinya tuhditsu taghyiran. Menciptakan perubahan. Jadi kana beserta saudara-saudarinya ini kalau masuk ke dalam sebuah kalimat dia menciptakan perubahan. Idza dakhalat, jika kana tersebut
masuk alal mubtada wal khobar, masuk kana tersebut beserta saudari-saudarinya masuk kepada mubtada dan khobar, makanya disebut dengan af'al nasikh. Nah itu dia alasannya. Tarfa'ul awal, nah ini dia merofakkan al awal di situ maksud al awalnya apa? Catat, al awal di situ maksudnya adalah mubtada, dia merofakkan mubtadanya. Wa yusammas maha, dan mubtadanya tadi disebut sebagai isimnya. Maksud isimnya apa? Isim kana. Kalau tadi sebelum ada kana namanya mubtada, setelah masuk kana baru disebut dengan isim kana. Kalau di mubtada dan khobar dimasuki kata zolla maka disebut dengan isim zolla. Begitu juga yang lainnya. Paham nih? Wa tansibus tsaniya, dan menasobkan yang kedua. Apa maksud yang keduanya di sini? Menasobkan khobarnya. Nah, Ustaz, menasobkan khobarnya Ustaz. Nah, sebutannya nggak lagi sekedar khobar, tapi disebut dengan khobaroha, khobarnya. Maksud khobarnya apa? Khobar kana. Kalau di depannya ada zolla, maka khobar zolla. Paham sini? Ya, taib. Ustaz, dari tadi Ustaz berbicaranya tentang kaidah semua Ustaz. Apa artinya dari ini? Nah, ini mazalah ini akan Ustaz sebutkan beberapa saja ya. Nanti antum cari juga di kamus. Intinya nih Ustaz, intinya fiil ini kana wa akhawatiha itu masuk kepada mubtada dan khobar dulu. Jadi dia nggak bisa masuk ke dalam fiil fa'il. Dia masuk ke dalam mubtada dan khobar. Itu kaidah dasarnya. Harus ingat ya. Merofakkan al-awal, merofakkan mubtadanya dan mengganti namanya menjadi isim kana, dan menasobkan yang kedua. Maksud yang keduanya apa? Menasobkan khobarnya. Nah, khobar dimasuki kana nggak lagi disebut khobar saja, tapi khobar kana. Ya, sekarang kita artikan dulu. Mazala artinya senantiasa. Jadi mazalal islamu muntashiron, artinya apa? Islam akan senantiasa tersebar. Itu dia artinya. Lihat sini. Madama, ya. Contohnya apa? As-safaru sahlun madamatil muwassalatu muyassaratan. Nah, apa artinya? Perjalanan ini akan mudah selama transportasi itu tersedia. Muyassarah itu tersedia. Al-muwassalat artinya transportasi. Madama itu artinya selama. Ustaz, kok ada tanya di sini? Iya, karena khobarnya, karena isim dari madamanya itu adalah muannas, maka fiilnya juga harus muannas. Nah, antum lihat di sini. Al-muwassalat ini muannas, ada tanya, maka fiilnya juga harus muannas. Paham sini ya? Lihat, soro. Soro itu artinya menjadi. Sorol amru wadihan, ya. Perkara ini atau urusan ini menjadi jelas. Asbaha, lihat di sini, artinya sama dengan soro. Asbahat ta'limu nafi'an, ya. Pengajaran ini menjadi bermanfaat. Tuh, ya. Nah, lihat di bawahnya, laisal munafiqu mahbuban. Nah, laisa yang artinya tidak, ya. Ini nanti kategorinya selain dia masuk dalam fi'il nasikh, dia juga nanti bisa dikategorikan dengan fi'il jamid. Fi'il jamid artinya apa? Laisa ini nanti dia nggak ada bentuk mudhari'nya. Misalnya ya, kataba, ada nggak mudhari'nya? Ada. Yaktubu, laisa nggak ada. Laisa ya lais, nggak ada. Itu dia. Tapi kalau nanti fi'il madinya dia bisa berubah. Misalnya laisal munafiqu mahbuban, itu artinya orang munafik itu tidak disukai. Nah, kalau saya bukan, dia menjadi lastu. Jadi misalnya saya bukan seorang murid. Contoh, lastu tilmidzan. Itu dia. Kalau kamu lasta tilmidzan. Kalau mereka laki-laki laisu talamidza. Gitu dia. Jadi laisa ini dikategorikan juga sebagai fi'il nasikh dan fi'il jamid, karena nanti dia nggak ada bentuk perubahannya. Nah, walaupun nanti perubahannya ada, tapi itu hanya sedikit, ya. Nah, batal haqqu, nah ini juga artinya sama dengan soro,
Ya, jadi selebihnya ini kalau antum mau tahu ya, coba cari di kamus ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustaz ajarkan hari ini ya bisa antum pahami ya dengan baik. Kalau nggak paham nanti silakan tanyakan kepada Ustadz melalui nomor pribadi di aplikasi WhatsApp ya. Satu itu pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.